kasih Pak Pian ya. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir, Ibu Agustina Nurlaila, di Antos Sanesna. Hari ini kita 21 April ya, barusan room yang lain udah menyanyikan lagu Ibu Kartini. Karena sekarang kita memperingati Hari Kartini. Nah, mari kita sama-sama berdoa untuk para pahlawan kita yang sudah gugur. Semoga amal ibadah dan segala hal yang telah beliau lakukan menjadi suatu ibadah yang bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Astri, cek shot. Iya, Kak Kuping Bu, Sonten Abi Kak Kuping. Iya, Kak Kuping Bu. Ya, terima kasih. Saya lanjut ya. Iya, mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sebagai moderator Retna Komaladewi dan presenter yang akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak oleh Ibu Astri Winarti Widi Astuti SPD, dan host yang mempersilahkan kami untuk singgah ke roomnya yaitu Pak Pian Hadiat Eskom. Terima kasih sudah menyediakan tempatnya ya Pak Pian. Sekilas saya akan memaparkan CV dari Ibu Astri. Iya, sebentar ya. Ibu Astri, suara saya kedengaran? Kak Kuping Bu, saya Bu. Nah, ya. Dalam faktor-faktor yang akan dipaparkan oleh Ibu Astri ini, bahwasanya faktor tersebut berasal dari internal ataupun eksternal yang berasal dari lingkungan anak didik kita, sehingga faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap anak didik kita, apalagi kita yang akan melakukan penilaian serta observasi kepada anak-anak didik kita. Berikut ini adalah CV yang akan saya bacakan tentang siapa yang akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Sebentar ya Bu, kesalahan teknis dulu. Sebentar ya. Nah, Bu Astri ini sekarang beliau mengajar bukan mengajar ya, kepala sekolah di TK Tri Ameli masih yang berlokasi di Pleret ya Pak Astri ya. Iya, betul Bu. Beliau seorang guru yang hebat menurut saya sebagai rekannya dan sangat enak diajak untuk bekerja sama. Maaf kurang lengkap CV-nya karena di sini bermasalah untuk membuka file data Bu Astrinya. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa Bu. Ya, nanti saya ulang di akhir acara ya Bu ya. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kepada Bu Astri langsung saja untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu Ratna. Ya, Assalamualaikum semuanya, ibu-ibu yang sudah hadir di room kami. Saya ucapkan terima kasih. Kak Kuping, Sonten Abi Bu Ratna. Halo? Kak Kuping, Sonten Abi Bu. Ayo Bu, saya. Ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Oke, pada kesempatan di hari ini saya ingin sharing
tentang ilmu yang saya pahami, tapi nanti kita kondisinya sharing ya. Oke. Tema yang hari ini akan saya bawakan adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Oke, langsung saja. Oke, tadi di judulnya adalah perkembangan. Ada perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan, persamaan dan perbedaan ya. Kalau persamaannya itu, pertumbuhan dan perkembangan itu keduanya merupakan proses pertumbuhan progresif. Progresif itu artinya yang menuju suatu kemajuan gitu ya. Kemudian ada beberapa perbedaannya. Yang pertama dari sifat perubahan. Pada pertumbuhan, perubahannya bersifat kuantitatif. Jadi misalnya dari pendek ke tinggi, dari kecil ke besar. Nah, jadi sifatnya kuantitatif. Sedangkan pada perkembangan perubahannya itu bersifat kualitatif fungsional. Jadi lebih ke menekankan kepada kualitas suatu fungsi ya, fungsi organ, fungsi organ tubuh dan lain-lain. Kemudian dari segi aspek yang berubah, kalau pada pertumbuhan yang berubah itu adalah hanya segi aspek fisik saja. Seperti tadi kan dari awalnya bayi kemudian menjadi balita itu kan secara kuantitas tubuhnya berubah gitu ya. Sedangkan pada perkembangan aspek yang berubah adalah aspek fisik dan psikis. Jadi kedua-duanya selain badannya berkembang, psikisnya pun fungsinya lebih berkembang gitu ya, itu pada pertumbuhan. Kemudian perbedaan dari segi proses. Perkembangan berjalan terus-menerus sampai akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan berhenti setelah mencapai maturasi atau kedewasaan. Jadi kalau pertumbuhan itu ada batas waktunya. Misalnya kalau saya nih sekarang sudah dewasa, ya sudah tidak akan tumbuh lagi gitu ya badannya. Nah, tapi kalau perkembangan mau itu fungsi otak, fungsi organ dan lain-lain itu bisa mengalami perkembangan. Makanya jangan heran di awal-awal kita sudah menyaksikan suatu kejadian, bukan kejadian sih, ada beberapa orang tertentu tuh yang beliau itu bisa kuliah misalnya pada saat usianya padahal sudah mencapai bisa dibilang di usia senja gitu, tapi dia bisa menyelesaikan kuliah S1, S2 bahkan sampai S3. Nah itu kan artinya secara fungsi otak, fungsi daya nalar dan lain-lain itu tidak mengalami suatu keberhentian gitu. Jadi terus menerus berkembang. Kemudian dari segi perubahan, perubahannya itu terletak pada penyempurnaan fungsi. Sedangkan pertumbuhan lebih menekankan kepada struktur organ tubuh. Ya, itu. Nah, ini kita kembali lagi ke judul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ya. Di sini ada 4 aliran klasik dalam pendidikan. Ini kalau kita di keguruan sih pasti mungkin pernah belajar seperti ini ya. Ada 4. Yang pertama adalah aliran nativisme, kemudian aliran naturalisme, aliran empirisme, kemudian aliran konvergensi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, aliran nativisme itu berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Artinya, anak ketika dilahirkan ke dunia, dia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya. Kalau kata lain ini adalah bakat ya.
Dan pembawaan itulah yang menyebabkan perkembangan dan hasil pendidikan. Oke. Ini adalah tokohnya, Ibu. Tokoh aliran nativisme itu bernama Arthur. Beliau ini hidup dari tahun 1788 sampai 1860. Jadi sudah tidak ada ya. Beliau itu merupakan seorang filosof Jerman. Jadi berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Jadi katanya perkembangan itu dipengaruhi oleh bakat yang dibawa oleh anak itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini menurut aliran nativisme. Oke. Aliran selanjutnya, nah ini masih nativisme ya. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi itu murni keturunan dari ibu dan ayahnya gitu ya. Kemudian faktor kemampuan anak sendiri, bakat seperti yang sudah tadi saya bilang ya. Dan satu lagi adalah faktor pertumbuhan anak. Jadi betul-betul itu mah hanya mengandalkan faktor internal seperti yang tadi sudah dibilang sama Ibu Ratna ya. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan dari teori nativisme yang pertama adalah memunculkan bakat yang dimiliki. Jadi karena sudah beranggapan bahwa perkembangan itu berasal dari bakat, makanya teori ini tuh ditujukan salah satunya adalah untuk memunculkan bakat yang dimiliki. Kemudian mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, kemudian mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Oke. Ini tujuan dari teori nativisme ya. Selanjutnya, nah ini adalah aliran yang kedua, yaitu aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature, alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilahnya nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Nah, aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme ini dipelopori oleh Jean-Jacques ini bukan bahasa Inggris ya. Oke, beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak berada di tangan manusia. Jadi katanya kalau menurut aliran naturalisme ini, anak itu semuanya terlahir bersih, tanpa dosa gitu ya. Kemudian semuanya baik, tidak ada yang jahat. Nah, yang membuat rusak atau yang membuat jahat itu adalah ketika si anak tersebut itu ada di tangan manusia, bisa ibunya, bisa ayahnya, bisa lingkungannya gitu ya. Nah, ini menurut aliran naturalisme. Oke. Prinsip aliran naturalisme, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Oke, itu adalah prinsip aliran naturalisme. Oke, selanjutnya. Ini adalah aliran yang ketiga, yaitu aliran empirisme. Istilah empirisme ini diambil dari bahasa Yunani, empeiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empiris ya, pengalaman. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan yang sangat penting
ya. Sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, itu adalah menurut aliran empirisme. Selanjutnya, ini adalah tokoh perintis aliran empirisme, yaitu adalah John Locke, ya, filsuf Inggris. Hidup dari tahun 1704 sampai 1932. Beliau ini mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia ini bagaikan kertas yang putih, katanya, ya. Kertas putih ini akan mempunyai corak dan tulisan digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua, faktor keturunan itu tidak dipentingkan. Jadi, kalau menurut teori aliran empirisme ini, satu-satunya penentu perkembangan anak itu adalah dari lingkungan, gitu ya. Nah, pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan, sosial, alam, budaya. Kemudian pengalaman empirik ini diperoleh dari lingkungan yang sangat besar pengaruhnya, serta sangat menentukan perkembangan anak itu seperti apa, gitu ya. Itu menurut teori empiris. Kemudian selanjutnya, ini adalah aliran konvergensi, ya. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, itu sama-sama mempunyai peranan penting. Oke, bakat yang dibawa pada waktu lahir itu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak didukung dengan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut, gitu ya. Itu menurut aliran konvergensi. Jadi perkembangan anak itu didasari oleh dua hal, faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Oke, selanjutnya, Bu Ratna, suara saya putus-putus. Mikrofonnya, Bu. Ya, Bu Ratna mikrofonnya belum aktif. Oh, iya. Oke. Kalau di saya bagus masih. Oh iya, mohon. Kita lanjut ya. Oke. Nah, yang aliran konvergen itu perintisnya adalah ini. Namanya William Stern, ya. Lahir pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Pantesan namanya aneh-aneh ya, Bu ya, karena dari Jerman, jadi bukan dari Inggris gitu ya. Beliau berpendapat bahwa seorang anak itu dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Beliau berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Seakan-akan dua garis menuju titik pertemuan. Nah, teori tersebut disebut dengan teori konvergensi. Konvergensi itu artinya memusat ke satu titik, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah teori-teori klasik tentang pertumbuhan anak, gitu ya, faktor pertumbuhan anak. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya teori pendidikan di dalam dunia Islam, gitu ya, anak itu perkembangannya itu faktornya itu dari mana? Nah, di Islam itu sudah ada penjelasannya, ya. Dalam Islam, semua anak itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, dan tergantung lingkungan dan orang tuanya akan membawa kemana anak tersebut, ya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Ini hadis riwayat Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kecuali bapaknya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani ataupun musyrik gitu ya. Jadi ini hampir mirip dengan teori empirisme ya, kalau dihubungkan dengan teori klasik itu. Jadi pada dasarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, hanya lingkungannya itu kan bisa faktor orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, yang menjadikan apakah anak itu menjadi muslim, menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, ataupun menjadi seorang yang musyrik gitu ya. Itu menurut pandangan Islam. Oke. Selanjutnya ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, ya ini dari kekuatan fisiknya ya. Ini mungkin faktor eksternal yang bisa diusahakan, yang bisa diupayakan supaya anak tersebut memiliki perkembangan. Oke, pertama kekuatan fisik itu bisa dari makanan pokok, mau dari sayur-sayuran, lauk pauk gitu ya, susu, buah-buahan. Jadi pokoknya makanan yang bergizi itu sangat menentukan sekali pertumbuhan seorang anak. Kemudian selanjutnya, nah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah makan bergizi, teratur, ada waktunya gitu ya, dengan gizi yang seimbang dan lain-lain. Oke, ini tidak merokok. Jadi merokok itu sangat mempengaruhi perkembangan fisik ya. Kemudian tidak minum minuman yang keras. Kalau yang lembut kayaknya nggak apa-apa ya Bu Ratna, soft drink gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nah, ini apa ini? Ini sedang tidur. Nah, berarti istirahat yang cukup dengan pola tidur yang bagus gitu ya, itu sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak ya. Nah, kemudian ini kemampuan motorik anak itu bisa dipengaruhi juga. Kemudian ini kemampuan mental. Nah, ini ada motivasi untuk berkembang ya. Ketika kamu bekerja, nah ini ada Bu Widya. Bu Widya, guru saya di SMA 1 Dayakolot. Ibu Widya boleh diaktifkan mikrofonnya? Boleh dibantu diterjemahkan ini Ibu. Guru bahasa Inggris saya. Iya. Ya. Iya, tadinya saya mau berbicara bahasa Inggris, tapi karena ada Bu Widya saya jadi down. Ya. Ya, mangga hatur nuhun Ibu parantos tumping. Ya, ini adalah motivasi untuk berkembang ya. Ketika kamu bekerja gitu, itu pasti kamu akan memperoleh tujuan. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Widya ya. Tolong jangan di-hair ya saya Bu ya. Oke, selanjutnya ada model peran. Ini maksudnya adalah peran di dalam kelompok gitu ya, itu yang sangat mempengaruhi. Nah, sudah seperti itu Bu Ratna penjelasan dari saya. Ini ada ucapan terima kasih dari Opa Liminho bagi ibu-ibu yang sudah bersedia mengunjungi room kami. Untuk sesi selanjutnya kita sharing tanya jawab. Kalau untuk tanya jawab di sini sudah banyak sekali ini ya ibu-ibu hebat yang ilmunya lebih luar biasa dari saya. Jadi nanti kita sharing ya, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih.
Ya Bu Asti, pemaparannya yang begitu bagus, sudah selesai kupas tuntas, walaupun memang kita semua masih sama-sama sedang belajar ya Bu Astri ya. Iya, betul. Halo Bu Astri, Iya. bisa dengar suara saya? Ya, bisa Bu. Ya, betul. Kita masih Bu Astri? dalam tahapan belajar. Ya, terdengar Bu? Halo Suara saya terdengar Bu? Bu Astri, Ya Bu. ya, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Suara saya ada Bu? Halo? Kenapa putus-putus? Oh iya, sinyal panginten. Putus-putus Bu? Iya, sinyal panginten Bu. Ada tapi putus. Ya, terima kasih atas ilmunya yang sudah di-share kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk ibu-ibu sekalian, tapi saya yakin ibu-ibu semua pasti sudah lebih berpengalaman ya. Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan untuk kami semua bisa sharing lebih banyak ilmu. Ya, betul Bu. Oh iya, tadi kan saya belum menyampaikan CV daripada Bu Astri ini ya. Kalau mau tahu lebih lanjut siapa yang sudah mengembangkan materi tadi, saya akan membacakan CV beliau. Nah, berikut ini CV tentang Bu Astri. Nah, bagi ibu-ibu dengerin ibu dulu ya. Nah, nama Astri Winarti Widi Astuti, SPD. Tempat tanggal lahir Bandung 18 Juli 1989. Data pendidikan SD beliau di SDN 1 Bukatana, SMP SMPN 46 Bandung, SMA SMAN 1 Nagreg, perguruan tinggi S1 FKI jurusan Bahasa Inggris Univers, S1 lagi PGSD Universitas Terbuka. Saat ini sedang melanjutkan program Magister PGSD di Universitas Terbuka. Wah, sekali ya, tidak diragukan lagi. Pengalaman mengajar 2008 sampai 2009, guru di TK Darul Rahman, Buah Bandung, Buah Batu pangintennya. Yeah. 2009-2010, Kepala Sekolah TK Dr. Seno Ciwastra. 2010 sampai 2012, guru bahasa Inggris di SDN Warung Jambukar, Kiara Condong. Pada 2012 sampai sekarang, saat ini guru kelas di SD Islam Az-Zakiyah Buah Batu, Bandung. 2007 sampai sekarang juga beliau sebagai kepala TK Tri Amelia Kertasan. Wah, sekarang sudah jadi ternyata rekan saya ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa bisu ya Bu Astri ya. Iya, ayo sami-sami Bu, sasarengan. Bu Astri, apakah suara saya terdengar? Iya, kakuping Bu. Suantan abi kakuping. Kakuping Bu Ratna. Mau tanya chat saya. Oh, nggak di sini aja kalau mau bertanya ya Bu. Silahkan raise hand, nanti dibuka mikrofonnya kalau mau bertanya. Ayah, punya Bu Astri ada? Ada. Bu Astri? Iya Bu, kakuping suantan abi Bu. Ibu, ini ada pertanyaan. Halo? Iya. Kakuping, suantan abi kakuping Bu. Kakuping suantan abi Bu. Ibu pengawas, assalamualaikum. Hatur nuhun, parantos sumping karum abdi Ibu. Panjang ya. Panjang. Iya. Iya mohon hatur nuhun Ibu.
Bu Ratna, ini ada pertanyaan dari Ibu Yani. Ya, saya bacakan ya. Apakah anak pintar atau anak tidak pintar itu keturunan? Apakah makanan juga berpengaruh gitu ya? Halo, Bu Ratna? Iya. Apakah anak pintar atau anak tidak pintar itu keturunan? Apakah makanan juga berpengaruh ya? Kalau menurut saya sih Bu, banyak faktor ya yang menyebabkan anak tersebut. Kalau saya sih tidak setuju kalau anak itu pintar atau tidak pintar gitu ya, karena kalau menurut saya sih semua anak itu pada dasarnya itu kalau yang normal ya, karena kan kalau yang tidak normal misalnya yang IQ-nya memang terlahir dengan IQ yang kecil gitu ya, itu kan beda lagi ya. Tapi kalau untuk anak normal itu menurut saya pada pada awalnya itu ya memang terlahir sama. Halo? Ya, Kak Kuping sonten abdi, Bu. Ya, ya. Ya. Janten seueur faktor sih, termasuk salah sawiosnya itu adalah makanan. Makanan juga sangat berpengaruh. Akan beda pengaruhnya atau efeknya itu kepada anak yang dia itu senantiasa diberikan makanan yang bergizi dibandingkan dengan anak-anak yang diberikan makanan yang tidak bergizi, itu akan sangat beda pengaruhnya. Kemudian faktor pola asuh misalnya dari orang tua yang betul-betul memperhatikan perkembangan anak dengan orang tua yang cuek-cuek saja, itu akan berbeda pula pengaruhnya gitu ya. Oke, kemudian apalagi ya tadi selain makanan, kemudian pola asuh, kemudian faktor ya kalau pola asuh itu kan kompleks ya, banyak yang dicakupnya gitu. Dari pendidikan juga itu masuknya di pola asuh gitu sih. Barangkali ada tambahan dari yang lain, Ibu pengawas, mangga. Barangkali ada tambahannya. Dia mah panggilkan sanes nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etang cek sound gitu kita di dieu nyari lain. Mak kadangu Kak Kuping, Bu. ya mungkin itu presenter lebih tahu ya. Presenter lebih tahu. Jadi kita sekedar sharing anak pinter gitu ya. Iya, Bu. Pertanyaannya itu apakah anak pinter atau anak tidak pinter itu. Nah begini, jadi mungkin kan di 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah disitulah yang kan apakah anak tersebut akan besarnya itu seperti apa, di sana yang di 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari dalam kandungan 200 dan di dalam udah lahirnya dari pas lahir sampai usia 2 tahun itu ada di mungkin berapa ya 730 hari. Nah itulah yang bisa menentukan faktor yang bisa menyebabkannya, yang bisa menentukan itu tadi udah betul. Neng udah mengatakan bahwa di ayam jadi kan tadi udah diulas itu sama orang mana Firman ya. Iya. Mengatakan bahwa anak itu terlahir putih bersih ya. Jadi nggak ada anak yang bodoh. Jadi juga udah disinggung bagaimana orang dewasa membentuknya, mau dijadikan apa tadi majusi ataupun Nasrani dan lain sebagainya, itu tergantung lingkungan. Iya, betul.
tapi anak itu lahir seperti itu membawa, kecuali mungkin apabila anak yang terlahir istimewa, Iya. tidak, tapi istimewa ya, yang terlahir istimewa itu efeknya itu ya diakibatkan mulai dari dalam perut tadi yang 270 kali penambahan. Jadi nggak ada misalkan emang pinternya keturunan ada ibu bapaknya pintar, tidak selamanya, tapi faktor genetik bisa saja terjadi, tapi tidak selamanya. Lima hitung backsoundnya. Terima kasih kalau bisa disimak di sana, suaranya tidak putus-putus. Terima kasih. Silakan dikembalikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun hanya cek sound tapi sangat bermanfaat ya Bu. Iya, terima kasih. Itu penjelasan mendetailnya sama Ibu pengawas sudah dijelaskan, bahkan dengan periode waktunya itu sudah dijelaskan. Bahwa ada masa-masa tertentu itu yang apabila dimanfaatkan secara optimal itu bisa membuat anak itu lebih berkembang dari segi aspek kualitas fungsional gitu ya, kemudian dari kuantitas fisik dan lain-lain. Jadi ada masa-masa tertentunya gitu. Nah, kalau misalnya kita kan tadi sudah dijelaskan begitu ya, saat kapan tuh saatnya gitu. Nah, itu yang harus lebih diintensifkan gitu ya, karena kita sudah tahu gitu ya. Terima kasih Ibu pengawas tambahan ilmunya. Oke. Ya Bu. Atur nuhun pisan ilmuna Kang Ibu pengawas kita yang hebat. Mudah-mudahan kita juga ikut ya. Iya, hebat pisan. Jangan salah, banyak diajarin tuh sama Neng Astri, banyak Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita masih biosis mutual. Betul kan ya? Iya. Ya, tidak malu untuk bertanya. Kalau nggak tahu ya tahu. Ya, jadi hanya ke sana sini sama ke Neng Astri. Malam-malam malam kita begadang. Tadi seperti yang sudah saya ya sami-sami Ibu abdi oge sami. Tadi Abi parantos nyarios ka Bu Winnie Bu, salaresna Abi mah mau menang di usia unggul pangintur masih kekinian. Tapi selebihnya mah Abi mah leres-leres tiasa nanaon gitu, karena pengalamannya kan masih. Iya Bu, mangga. Astri tenang, kita juga menuju kematangan usia. Iya gitu. Iya, mohon hatur nuhun sadayana. Alhamdulillah berada di komunitas yang positif, ngasih selalu dukungan yang positif ya. Jadi ke sayanya pun menjadi orang yang lebih positif insya Allah Bu. Ya, amin. Ya, selanjutnya Bu Ratna, apakah ada pertanyaan lain? Atanapi aya anu bade sharing? Ya, cukup. Ya, siap, saya cek dulu ya Basri. Iya, mangga Bu. Ya, silakan kepada para partisipan yang mau sharing ilmu atau mau berbagi cerita, mungkinkah boleh silakan raise hand aja ya, biar nanti saya absen. Masih aya waktu 15 menit ya Bu ya. Ya masih ada waktu. Berapa menit lagi ya ini? 15 menit lagi. 17 menit lagi. Iya, 17 menit lagi. Ya, silahkan. Jangan malu-malu ya. Kalau tak tahu malu gak boleh ya Bastri ya? Gak boleh Bu, cukup saya saja yang gak tahu malu. Ibu. Sepertinya tidak ada lagi yang raise hand ataupun yang mau menanyakan sesuatu deh Bastri. Iya, sebenarnya karena materi sesuatu boleh nggak, tapi di luar materi boleh
boleh nggak? Oh boleh, mangga ibu. Punten nih, Payun-payun ya. Ratnanya, Widian ya. Buka payun-payun. Sekarang kakak Dayana, Yudin Widi ya. coy ibu abi mah mangga ya. Mangga Ya, ibu. siap-siap satu Neng. Ini kan kalau misalkan kayak Neng gitu ya. Jadi Mhm. terus di slide-nya itu mau menampilkan video, bisa nggak? Bisa bu, Kalau tapi gambar kan pasti bisa. Kalau Iya. video bisa nggak? tiasa sih bu. Abdi kantos nyobian ya Bu Ratna ya waktu itu. Ya ya. Janten screen anu dipalih dia tiasa di stop heula. Terus mungkin share screen deui sapertos biasa, terus filenya diputar gitu bu. Waktu itu abi kantos muter, cuman karena kapasitas videona ageng jantan slow motion ya Bu Ratna ya. Iya iya. Iya jantan slow motion gitu, tapi upami kapasitasna alit mah insya Allah lancar bu. Iya, ya kan tuh biasa ditempel di slide, tapi kadang terpisah gitu. Oh tiasa wae di PowerPoint tiasa, di PowerPoint oge aya. Iya mohon tiasa bu. Iya. Itu tetap ngalebetkeun kanggo engine jantan presenter teh terus ngalebetkeun video. Mohon. Tapi kita teu paling mana. Oh biasa nama kan pas aya slide ibunya didinya teh kan aya tampilan image terus video gitu ya. Tak engkin teh jantan masukeunana teh bu tina slide-na mohon video tak engkin oge aya sapertos gambar panah gitu anu tiasa diputer. Mohon ibu. Atur mohon informasi. Iya mohon mangga. Terus Teu sawios ibu. Upami misalnya bade di iya mohon leres. Mohon. Mangga ibu. Mangga sami-sami. Apa yang enggak ibu, tidak apa-apa. Iya mohon. Asar reuni. Mangga dilajang bila aya nu same. Mangga ibu, iya atur nuhun. Ibu Winnie, Ibu Yanti mangga bilih bade sharing ilmu ya, terutama ya Bu Ratna ya, kita kan masih masih belum tahu apa-apa ya Bu ya. Iya masih jauh dari jauh dari pacaran malah jauh. Ibu mah bangga. Ya kalian seperti ini bangga, benar-benar bangga. Kalau dua hal, hebat, betul hebat. Iya, atur nuhun Ibu, mudah-mudahan. Keren. Tur nuhun support sareng semangatna Bu. Terus semangatnya. Iya, insya Allah. Pasti karena ningal Ibu pengawasnya sangat semangat ya Bu Ratna ya. Jantan ke kitanya juga. Ibu teh kayak yang bisa Neng ya, kayak yang bisa ikutin pelatihan internet kayak gini. Itu kedua, yang satu ini BTC ya, yang keduanya itu yang PCC itu, PCC ya. PCC SGSI itu. Nah yang itu Masya Allah Hebat. mirip cuma beda gitu, beda di pekerjaan kan. Itu mah di Telegram ya Neng ya. Nah itu tugasnya sampai seabrak-abrak. Oh. Ya, Alhamdulillah tos bade penutupannya ibunya. Nah, terus balik penutupan kaping 20. Iya, hebat. Allah sudah mengizinkan, pasti kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh insya Allah. Iya, betul Bu, betul. Betul, Neng. Ibu teh ini ya ingat kata orang bijak bahwa orang pinter itu pasti akan kalah sama orang yang mau belajar. Nah, betul Itu yang Bu, Ibu leres. Itu yang Ibu pegang. Makanya kalau belajar siapa tahu Ibu juga bisa. Kayak yang lain gitu. Iya, betul Bu. Ternyata alhamdulillah gitu, bukan bisa tapi baru kenal gitu ya, baru kenal meskipun meraba-raba. Iya, hatur nuhun Ibu. Meskipun uyap ayah Serpisan. ini waktu Iya. CF Iya. nuhunnya bangga kanan. Iya, hatur nuhun. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bastri, bagaimana? Iya, ini teh sebenarnya sudah tidak ada yang bertanya ya Bu ya. Sebenarnya waktunya masih ada 10 menit, tapi sekarang sudah azan ya Bu ya. Ya, Ya, jadi kita apakah mau closing saja? ya siaplah. Saya simpulin ya Bu ya. Iya. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami ya yang baru belajar, selalu ingin belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kami share bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi banyak orang. Amin. Gitu ya. Selain itu juga mudah-mudahan bisa membantu program apapun yang di sekolah Bapak atau Ibu laksanakan apa yang kami paparkan ini. Mudah-mudahan bisa memperbaiki cara penilaian terhadap anak, observasi terhadap anak, sehingga kita tahu lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak didik kita. Mungkin sekian ya simpel yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup room, saya kembalikan kepada yang punya room, yaitu Pak Pian Hadiah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Piannya ada gak? Papian. Pasti. Ya, papiannya ada. Wah, Ya, papian. terus sempat ke masjid terus gitu. Ya mohon sangat ini ya Bu, sangat disiplin waktu beribadah. Papian. Ya, sambil ngantosan papian, sambil ngantosan azan ya Bu ya. Pastri, bagaimana? Kita nunggu azan dulu sambil nunggu papian Bu. Oh, siap, siap. Pastri, Iya iya, ayo Pak, close Pak. Yuk 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 yuk. Baik, terima kasih yang sudah menyimak kita tutup saja sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak instruktur, mangga diantos koreksinya. Jadi web Cipayunnya Mangga Ibu, mangga, hatur nuhun Ibu. kita nih Beres ya. Bapak Ade, Bu Neni, Biasa maksimal.
Ya, Teh Sawios, Pak. Maklum sibuk